apa? Terkait dengan ya, produksi, penjualan dan kemudian materialnya. Nah, gimana jika ini tadi kan suku bunga normal, ya, itu kebijakannya berarti yang diambil banyakan adalah longgar, ya, lebih longgar, ya. Karena apa? Dengan normal, utang jangka pendek maupun jangka panjang itu, ya, hampir sama dengan suku bunga lah, nggak signifikan. Jadi makanya oke lah, tenang aja, jangka pendek juga enak aja, gitu ya. Apa namanya? Itu. Nah, berbeda dengan kalau pada saat suku bunga jangka pendek naik menjadi 21%, ya. Maka ya tentu yang paling baik bukan kita kebijakan ya longgar. Jadi dalam kebijakan modal kerjanya itu bukan longgar atau agresif, tapi cenderung ketat, konservatif yang paling menguntungkan. Karena dengan dia aspek pembiayaannya modal kerjanya itu dalam utang jangka panjang, maka dimungkinkan ya keuntungannya akan menjadi 12,6 per tahunnya. Saat beda dengan kalau dia menggunakan utang jangka pendek, ya. Yang Lesti dong, yang Lesti. Maka walaupun dia mampu untuk membayarnya dengan cepat, tapi ini bisa berefek terhadap rendahnya yang Lesti dong. perusahaan yang hanya 5,4%. Si Kejura. Ah. Jadi sampai di sini ada yang Apa? Bertanya? Belilah dewe. Karena dengan aspek 2 ini, artinya pertimbangannya adalah kebijakan modal kerja juga harus bisa kita melihat dari aspek interestnya, ya. Interestnya ini gimana? Atau namanya SBI, suku bunga Bank Indonesia. Itu kita harus lihat, ya. Karena ini akan ada sifat ya kompetitif daripada akan berjabat daripada ya bunga utang, gitu ya. Nah, biasanya ya kembali saya katakan di sini, ini memang betul baiknya adalah konservatif, ya. Itu kalau kita bisa raih. Tapi problemnya kadang-kadang ya kita harus longgar dan punya konsekuensi, ya. Karena kita juga butuh utang jangka pendek yang harus segera dicairkan, ya. Maka biasanya kita berani menanggung resiko itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa, untungnya dikit, ya, itu diambil. Nah, ini kenapa? Takut nanti performa perusahaan menurun gara-gara, atau tingkat kepercayaan user konsumen itu akan menurun gara-gara apa? Perusahaan tidak bisa membiayai operasionalnya. Ini kan beda. Makanya kontraktor itu, ya, contohnya perusahaan kontraktor, ya, atau jasa konstruksi, itu kalau pekerjaannya sampai berhenti di tengah jalan, itu langsung itu bisa mengurangi kepercayaan investor, ya, karena dianggap apa? Ini akan berbahaya terhadap nanti kelanjutan, bisa diputus oleh rugi besar. Maka kadang-kadang dalam kebijakan itu udahlah longgar aja. Terus apa? Ya misalkan ada yang bisa saya kasih ini tapi bunganya tinggi, ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Itu contoh yang kadang-kadang kebijakan itu dipimpin, udah ambil aja nggak apa-apa. Kenapa? Daripada kita harga diri kita, perusahaan kita dilihat dari mereka, kita nggak bisa mengerjakan, udah nggak apa-apa, gerus untungnya, ya udah resiko gitu. Tapi jauh lebih baik daripada kita berprestasi terhadap pekerjaan tersebut, apalagi sampai berhenti tidak bisa mengerjakan. Terus alasannya gara-gara apa? Sudah habis modal kerjanya. Itu akan ya, memalukan dari sisi
prestasi perusahaan. Ya. Jadi ada yang take risk, ya. Itu ada resiko yang memang harus diambil. Oke, ya. Ada pertanyaan dari sini, ya. Jadi mengelola modal kerja itu kamu harus juga paham, ya, aspek-aspek ini, ya, bukan aspek secara kalkulatif akunting, bukan. Bahwa Anda boleh memilih mana saja, mau konservatif, moderat, dan agresif. Tentu yang penting dasar pertimbangannya apa, gitu loh, ya. Karena memang sudah ada ukuran kalau Anda moderat, konservatif, agresif, konsekuensi keuntungan itu juga akan berbeda. Tapi kita enggak juga mesti terus harus berpikir ambil aja yang maksimal. Ya maksimal itu kan problemnya kan ada problemnya. Masalah keuangan itu kan problemnya tidak hanya kita pengen keuntungan maksimal, tapi di dalamnya ada apa-apa saja yang menjadi problem. Nah itulah gunanya manajer keuangan atau direktur keuangan dalam hal menetapkan kebijakan modal kerja atau tadi, ya, manajemen pengelolaan atau manajemen modal kerja tadi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya? Oke. Nah. Contoh, ya, ini arus kas dalam periode 3 bulan, ya, terkait dengan tadi penerimaan, pembayaran, lain-lainnya, surplus defisitnya dari macam-macam, penerimaan penjualan, pembayaran, dan ini sampai surplus pada pinjaman yang diperlukan, ya, atau saldo ini semuanya, ya. Tuh. Jadi ini Anda bisa melihat, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, ya, dari sisi penerimaan, pembayaran, ya, sampai pada, ya, tadi pinjaman dan apa, ini dampaknya bisa kelihatan, ya, itu. Jadi pinjaman pelunasan, ya, itu makin lama makin besar, ya, tentunya bukan kita nggak pengen pinjaman, tapi kita bisa kalau punya kemampuan, ya, tidak ada masalah sih itu dengan pinjaman yang ini itu, ya. Jadi ternyata di akhir-akhir kita bisa melunasi pinjaman itu juga bisa meningkat, gitu kan, ya, itu. Oke. Jadi itu yang kita bisa lihat, ya, perjalanan dari sebuah kas itu terus kita bisa mengambil kebijakan, ya, misalkan dengan anggaran kas untuk 3 bulan itu Anda bisa melihat, ya, bagaimana, ya, yang harus misalkan Anda lakukan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini soal nggak usah kita skip, ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, ya, modul 4. Modul 4.
kita masuk pada materi selanjutnya ya, adalah perencanaan laba dan penganggaran. Ya. Kalau modal kerja tadi sudah tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan pada aspek perencanaan laba dan penganggaran. Ya. Nah, laba juga harus direncanakan, ya, agar kita juga punya kemampuan dalam membuat anggaran. Ya. Jadi budget itu bisa dalam bentuk penerimaan, juga dalam bentuk pengeluaran, namanya budget. Nah, kemampuan perusahaan dalam merencanakan laba, apalagi juga sudah terrealisasikan sebelumnya adalah laba yang juga cukup bagus, maka bisa membuat kebijakan akan anggaran itu juga semakin mudah dilakukan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang ya, kalau kita dalam era pandemik ini ya, yang terjadi tahun 2020 dan berlanjut di 2021 sekarang, maka pasti kita ya bisa menyadari kalau proyeksi anggaran perusahaan ini pasti akan ketat, ya, atau akan diturunkan jauh dibanding sebelumnya. Ya. Karena mungkin perencanaan laba juga tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin juga bagus, tapi kalau sekarang ini karena ya dia pahami karena pandemi, orang nggak bisa membeli barang, ya, bahkan tidak bisa kemana-mana, ya di rumah, otomatis perputaran ya pembelian penjualan itu akan rendah. Belum lagi kalau mungkin ada efek ekonomi yang menjadikan akibat daya beli rendah, tentunya ini akan menjadikan laba menjadi menurun. Dengan laba menurun, maka antisipasinya juga penganggaran pasti akan diturunkan atau diketatkan dari sisi khususnya dalam hal anggaran pembiayaan. Hal yang wajar, ya. Ubahnya seperti tadi manajemen modal kerja, ya. Itu. Kalau modal kerja terkait dengan produksi dan penjualan, ya, sensitivitas dari modal kerja tersebut, karena modal kerja ini kan dipakai untuk pembelian. Ya, Bunda. Tapi kalau di penganggaran atau perencanaan laba ini terkait dengan seberapa jauh perusahaan bisa melakukan ya prospektif labanya dan sejauh mana dengan laba ini bisa diplotkan dalam bentuk anggaran yang rasional yang memang bisa tercapai gitu ya. Jadi menganggarkan, misalkan negara menganggarkan RAPBN atau APBN ya, anggaran ya belanja ya negara itu misalkan 2.000 triliun ya, untuk ini. Tapi ternyata dari anggaran tersebut kita nggak tahu didapatnya dari apa, dari pajak kah, dari minyak bumi dan gas kah, dan lain sebagainya kah, itu yang kita nggak paham, maka bisa berimbas pada yang nanti akan menjadi menjadi hambatan manakala itu direalisasikan ya, dan nanti ke depan misalkan ya ternyata tidak tercapai,
bisa jadi ada namanya ya program kerja yang gagal dilakukan. Ini yang paling bahaya adalah ya artinya antara tuntutan pekerjaan yang sudah ditetapkan disepakati antara atasan dan bawahan ternyata tidak didukung positif dengan nilai keuangan atau kekuatan keuangan dari sisi internalnya. Ini juga bisa bermasalah. Ya, itu. Pastilah itu kan ya. Pasti akan masalah ya. Ya, penganggaran itu ada penganggaran tentang penjualan, ada penganggaran tentang bahan baku, pembelian bahan baku, ada penganggaran tentang tenaga kerja, biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, ada penganggaran tentang biaya overhead pabrik atau biaya operasional dan lain sebagainya. Ini ya yang juga kita harus pahami. Simpelnya, sebelum kita membuat ya perencanaan laba itu kita harus pahami namanya analisa BEP atau break even point analysis ya. Ya, orang keuangan harus canggih dalam hal ini, harus paham gitu loh. Kalau kita ingin menetapkan sesuatu supaya nanti pahit-pahitnya kalau kita nggak rugi nggak untung, itu kita harus paham berapa di titik mana kita ada kondisi tersebut. Maka perlu Anda semua mampu membuat hitungan dari data-data yang kita miliki ya, data-data historis dari transaksi keuangan kita, baik dalam bentuk variabel tetap, biaya variabel tidak tetap atau biaya tetap yang kita bisa lihat, termasuk juga apa dari aspek penjualannya maupun produksinya. Oke, itu yang kalian juga harus paham. Nah, apa itu BEP? Ada suatu cara yang untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tapi juga tidak mendapatkan laba. Ya ibaratnya ya sudahlah, pokoknya ya kerja bakti aja lah, kayak kerja bakti itu kan ya nggak mendapatkan untung, nggak mendapatkan kerugian, ya udahlah, yang penting senang-senang aja. Itu yang kita bisa pahami atau lihat. Nah, BEP analisis itu juga suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume penjualan. Ya, ini yang kita bisa lihat juga. Ya. Oke. Ya. Nah, pada titik impas, ya, besarnya laba, ya, sama dengan 0. Oleh karenanya titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Itu dari Garrison dan Loren, ya. Jadi pada aspek ini, ya, kita bisa melihat, ya, untuk supaya apa? Kita bisa menetapkan nanti perencanaan laba, termasuk juga anggaran yang akan kita buat. Nah, oke. Jadi untuk mengetahui BEP, ya, saya yakin kamu ini sudah harus paham, dan orang accounting itu melihat BEP ini sudah makanan sehari-hari harusnya. Jadi secara luar kepala harusnya paham, ya, diputer-puter kayak apa harus paham gitu. Dan ini harus kompetensi, apalagi nanti di keuangan variabel ini harus tahu kalau ditekan, ini ditambah, ini ini efeknya apa, itu harus tahu gitu loh, ya. Itu unsur BEP ini ada paling nggak 4. Ya. Biaya, ada biaya tetap, ya, biaya jumlahnya tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah dalam kisaran kegiatan yang relevan.
Contoh, produksi 100 sama produksi 1000 bisa aja biaya tetapnya sama, ya. Karena kebutuhan listrik, ya, mesinnya bergerak sama. Makanya apa? Kalau kita sehari itu kapasitas kita 1000, tapi kita hanya mengerjakan cuma 100, biasanya orang produksi akan marah-marah. Kenapa? Ini akan habis, ya, dimakan oleh biaya tetap tadi, ya. Makanya kalau ada ideal capacity, biasanya perusahaan nyari celah untuk supaya full capacity. Gitu. Nah, beda dengan biaya variabel, maka biaya yang jumlahnya juga berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat penjualan atau tingkat perubahan tingkat kegiatannya. Ada unsur pembiayaan yaitu penjualan, di mana sales price dikalikan sold unit sold, ada laba, ya, profit atau revenue, fixed cost maupun variable cost, yaitu jadi revenue dikurangi fixed cost dikurangi variable cost, ada namanya harga jual atau sales price, ya. Oke. Jadi perhitungan BP itu akan kita, ya, lanjutkan setelah UTS, ya. Jadi hari ini sampai di sini. Jadi untuk perhitungan PEP nanti bagaimana menghitungnya dan untuk mencari, ya, minimal tidak rugi dan tidak untung itu berapa, dan termasuk bagaimana rasio terhadap profit margin atau, ya, kontribusi margin itu berapa, persentasenya semua itu nanti akan saya jelaskan setelah UTS, ya. Oke, sampai di sini belum saya tutup. Ada pertanyaan tentang baik materi manajemen modal kerja maupun dengan materi perencanaan laba dan anggaran. Ada yang ditanyakan? Mister, itu nanti materi UTS-nya sampai sini ya? Materi UTS-nya enggak sampai sini. Sampai apa namanya? Tadi, ya, manajemen modal kerja. Ini belum. Ya, ini belum. Sampai modul 3 berarti ya, Mister? Yang modul apa? Yang modul 3 tadi. Nah, kisi-kisinya, ya, nanti ada teori, ada hitungan, ya. Ya, kalau teori nggak banyak sih, saya berapa ya, cuma 3 lah mungkin. Nah, hitungan itu kamu pelajari, yang kasus maksud saya, itu kamu belajar tentang neraca, ya, dianalisa ke laporan arus kas atau analisa laporan keuangan, itu tentang neraca, laporan rugi laba, terus hubungannya dengan apa? Analisa common size, ya, itu perhitungan analisa common size, dan kedua analisa indeks. Jadi untuk melihat pergerakan neraca maupun laporan rugi laba, ya. Terus juga kamu pelajari tentang analisa rasio keuangan, ya, atau ALK, ya, di mana ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, probabilitas, itu, ya, itu ada formulanya apa? Mau dari current ratio, ada quick ratio, ada inventory turnover, ada return on investment, ada profitability dan lain sebagainya. Itu kamu pelajari, ya, semuanya. Itu pastikan itu semuanya kamu bisa ini, karena itu juga dalam
perhitungan nanti akan tahu. Ya, kalau kamu formulanya aja nggak ngerti, pasti kamu akan ngerjain salah, gitu loh ya. Itu, oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi kisi-kisinya itu, ya. Jadi sampai pada modul 3, modul 4 ini nanti pakai bahan untuk UAS, ya. Itu mau modul 4 ke atas. Oke, kalau tidak ada, saya pikir sampai di sini ya, karena waktu juga sebentar lagi mau selesai yang 2 kali 40 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dan selamat belajar dan ketemu lagi setelah UTS nanti. UTS minggu depan ya, kalian ya? Iya, Mister. Iya, Mister. Oke, ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama, sampai ketemu 2 minggu lagi.